dipersembahkan oleh Ya, gak afdol kalau kita tidak kedatangan para panelis kita. Kita sambut, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Isabella Fauzi, Bang Henry Satrio, Sherliana Vita. Apa kabar teman-teman? Sehat semuanya? Sudah ready ya untuk Baik. Mas Adi MS? Siap. Jadi Mas Adi. Tunggu, belum. Belum, ya? Langsung kesempatan Mas Adi mau ditanya yang pertama sama siapa nih? Yang paling tua aja. Oke, Mas Bang Hensat. Hensat ya. Oke, Bang Hensat. Langsung. Oke. Ini temanya Tegas calling. Tentang karir dan perjalanan hidup seorang Adi MS. Silakan. Gini Mas ya. Kan saya yakin banget bahkan Mas Adi ini kan sosok yang jenius di musik ya. Wih, nggak jenius amat sih. Ya minimal lo lebih jago dari gue lah bos. Nah, pernah nggak menemukan kesulitan mengerti sebuah lagu? Oh iya, sering lah. Apa yang paling sulit dimengerti itu? Ada orkestrasi apa yang paling sulit dimengerti? Wah, sebelum masuk ke orkestrasi, kita bicara lagu dasar aja. Melodi ada chord. Itu aja kadang ada bagian tertentu kalau kita dengar sebuah lagu, kok kesini? Kita biasanya misalnya chord C ke F ke G, tiba-tiba loh kok ke sis minor? Dan kayak gitu loh. Kadang-kadang kita justru perlu satu yang berbeda gitu untuk kita nggak paham, tapi begitu akhirnya kita jadi paham, itu jadi kenikmatan baru, satu tantangan baru yang membuka cakrawala lebih luas lagi gitu ya. Oke. Nah, begitu juga saat kita bicara di ranah yang lebih tinggi lagi, yaitu soal aransemen, lebih orkestrasi dan sebagainya. Nah, kalau gitu gini Mas Adi, siapa musisi yang menurut Mas Adi jenius? Musisi Indonesia ya? Indonesia, saya suka Elva Sesioria itu salah satu idola saya gitu ya, yang memotivasi saya untuk membuat aransemen dan orkestrasi. Yang masa kini mungkin biar adik-adik tahu juga. Saya suka Ahmad Dhani, Yofi saya suka, bahkan saya suka anak saya Kevin Aprilio. Iya. Dia He's a genius. kalau konser gitu ya bisa berapa lagu satu konser semua singelong. Saya tahu banget waktu dia bikinnya itu di kamar saya, di studio saya, terus ngerekam di komputer saya gitu, dipakai hard disk saya. Kalau dulu zaman dia SMP, SMA dia ini, tiba-tiba sekarang orang singelong. Itu buat saya nggak punya hits yang kayak begitu loh. Sebelum kita korek-korek rahasia dapur dari Bella, kita ke Shirley dulu. Wah, Mas Adi, untuk membuat satu karya itu kan waktunya beda-beda ya Mas ya? Iya. Sangat tergantung situasi dan kondisi. Sepengalaman dan sepanjang perjalanan Mas Adi, waktu yang paling cepat menghasilkan karya itu berapa lama dan itu lagu apa Mas? Kalau cepat saya umumnya nggak cepat. Nah itu tadi saya sebut nama Elva Sesioria karena dia cepat sekali gitu. Saya nggak mampu untuk seperti itu. Saya orang kadang-kadang peragu juga ya. Saya udah selesaikan satu tugas, besoknya saya review lagi. Kadang-kadang saya revisi, begitu revisi, kadang-kadang saya rombak lagi sama sekali dari awal. Kayak waktu saya bikin Mars TNI kan tahun 2003 karena lihat beban moral itu 6 bulan nggak jadi karena beban yang direct kan juga dari level ini udah oke, ke level ini diuji lagi itu. Tapi kadang-kadang simply bikin TV-com jingle itu juga kadang-kadang bisa lama karena saya ingin sebagus mungkin aja gitu. Tapi kalau ada satu karya atau lagu yang itu memorable banget, pokoknya bangga banget Mas Adi pernah membuat karya itu apa Mas? Yang mana? Yang saya bersyukur adalah saya diberi kesempatan Allah untuk bikin album Simfoni Negeriku, di mana di situ ada Indonesia Raya yang direkam setelah hampir setengah abad. Rekaman Indonesia Raya itu nggak diutak-utik, jadi kresek-kresek. Akhirnya yang sekarang kita nikmati itu yang saya bikin tahun 97. Tepuk tangan. Ini ada menarik nih, sedikit ya. Boleh. Kalau musisi baru, kan biasanya dia ngirim demo tuh ya, Oh ya. ke produser musik. Nah waktu Mas Adi mulai itu gimana, kirim demo juga atau tiba-tiba emang, ini orang canggih nih. Tahu udah didapuk gitu ya? Iya udah dapuk, karena di filmnya Chrisye itu kan Mas Adi sudah ada di dalam duluan, di dalam musika itu gitu. Gimana proses sampai masuk terus ngetop gitu ya?
Jadi kalau proses Chrisye itu, saya tuh ngefans sama Chrisye karena saya kenal dengan Chrisye dan geng Pegangsaan pada saat saya di SMA. Saya sering main ke tempatnya Chrisye, Kinan, Nasution segala macam. Maka begitu saya di SMA 3 itu di akhir-akhir, apalagi udah lulus itu ya, itu sering diajak main sama mereka. Nah tiba-tiba Chrisye datang ke saya, gue pengen album berikutnya lo yang megang. Jadi album sendiri, yang sendiri. Saya kaget. Hah? Nggak enak sama Yoki sama Eros. Lo kan bertiga sama Yoki sama Eros. Gitu. Ternyata mereka udah selesai kerjasamanya. Nah, pengen sama aku. Wah aku nggak berani. Aku kabur aja terus. Aku nolak. Terus? Tapi dia terus-menerus datang ke rumah saya gitu. Ngajak jalan. Udah kita jalan. Aduh dia seorang yang humble, yang bayangin idola gitu. Terus jemput saya terus ngajak jalan gitu, terus ya saya bilang, Chris kalau misalnya nanti gagal, fail gitu jangan salahin loh, aku udah bilang loh, aku ini ya, newbie gitu ya, apa namanya, apa yang bisa diharapkan gitu ya. Nah, oke, langsung saja ya. Untuk papanya Bella, Mas Ikang Fauzi adalah sahabat dari SMA ya Bella ya? Betul sekali. Sekarang ceritakan rahasia yang harus kita ungkap dan kita dengarkan orang lain nggak pernah tahu, hanya di Q&A. Silakan. Ayah sama Om Adi tuh waktu zaman SMA punya grup band namanya Staff kan. Dan Om Adi MS ini juga salah satu arranger di album pertamanya Ayah ya. Ya. Ya, Selamat Malam tahun 1984 itu. Terus yang bikin aku penasaran nih kalau misalnya dilihat zaman Om Adi SMA dulu gitu kan, bandnya itu kan sebenarnya Staff genrenya lebih ke jazz fusion ya Om ya. Ya. Ya, format band lah gitu. Terus melihat Om Adi sekarang gitu punya Twilight Orchestra dengan warna musik yang ya lebih orkestra lah gitu ya, klasik ya, lebih mendekati klasik. Boleh diceritain nggak sih Om perjalanan Om menemukan jati diri sampai akhirnya mantep nih, gue menemukan warna gue kan? Sebenarnya proses panjang itu kan bermula yang saya ceritakan tadi bahwa aku ditantang oleh ayah. Seolah-olah profesi musisi itu nggak bisa hidup gitu ya. Nah, jadi itu fokus aku terus gimana caranya aku terus membuat karya dan apapun yang harus menghasilkan, harus menghidupi. Jangan sampai suatu ketika aku kalah gitu, datang ke papa, Pak. Sorry Pak, ternyata Papa bener, aku nggak bisa hidup, minta duit dong. Nah, itu hantuku. Nah, melalui apa? Melalui musik yang relevan, yang bisa dijual. Aku suka klasik. Nah, saat itu susah mikir gimana hidupnya gitu. Ada yang hebat bisa, aku nggak mampu. Akhirnya masuk ke industri rekaman, bikin album Vina Panduwinata, bikin Utali Kumahua, Ikang Fauzi, Itu sebelum era Twilight ya Om ya? Sebelum Twilight Orchestra. Okay. Nah terus, dan itu nggak mudah. Album pertama yang aku bikin untuk Vina itu, yang ada September Ceria. Itu aku nggak terima duit sepeser pun. Dikasih duit, tapi aku bilang ini penyanyi bagus. Ini harus orkestra, karena passion aku orkestra. Passionnya di situ. Tapi diledekin, lu sok tahu lo anak muda dikasih job, itu lu mintanya orkestra kan mahal. Aku minta orkestranya di Filipina. Lebih belagu lah gitu. Aku dikasih berapa? Segitu, oke. Aku pakai semua. Jadi semuanya 100% aku pakai buat rekaman di Filipina, pesawat, orkes buat sana. Aku nggak dapat sama sekali. Begitu itu meledak, wah hits gitu ya. Setelah itu baru bergulir tuh. Setiap aku ditawarin rekaman, pakai orkes. Siap. Kalau nggak ada Odi Agam nih nggak ada Twilight Orchestra loh. Iya. Dulu di rumah dia tuh waktu habis rapat tiba-tiba di kalau gitu kita berantem aja. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.